Saya, Rizky Vera Fernanda, mahasiswa BPG dalam jabatan, kategori 1, Angkatan 3, bidang studi Biologi, Universitas Muhammadiyah, Surabaya. Sehari-hari, saya bertugas sebagai guru di SMA Negeri 1 Karangbinangun, Lamongan. Kali ini, saya akan melakukan praktek pembelajaran inovatif materi transport pada membran kelas 11 atau fase F. Selamat siang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa untuk percaya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya, sekarang Bu Vera ingin mengabsen kalian dulu. Ahmad Aditya Firmansyah hadir. Anggun Ayu. Baik, ada beberapa teman kalian yang sakit ya. Kita doakan semoga lekas sembuh. Anak-anak di sini kalian sudah siap mengikuti pelajaran? Ya. Happy semua ya? Oke, biar lebih fokus lagi, biar lebih semangat lagi, sebelum kita pelajaran kita ice breaking dulu. Setuju ya? Setuju. Oke, saya siapkan. Semuanya bisa berdiri? Kita ikuti gerakan dari yang saya tayangkan ini, ya. Sudah siap ya? 1, 2, 3. Yuk. Ya. Oke, silakan duduk kembali. Gimana? Sekarang lebih rileks, lebih happy, lebih semangat lagi ya tentunya untuk mengikuti pelajaran ya. Oke. Mulai dari transfer membran. Nah, materi pada hari ini yaitu tentang transport membran, transport pada membran. Sebelumnya di pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang sel ya. Kalian mungkin masih ingat struktur sel, komponen sel. Salah satu bagian atau komponen dari sel yaitu apa? Membran sel. Masih ingat ya? Membran sel berada di mana? Kalian masih punya gambarannya kan ya? Ya, kalau pada hewan, pada manusia, membran sel itu berada di lapisan paling luar. Kalau pada tumbuhan ada dinding sel sebelum ke membran sel ya. Nah, sekarang kita akan belajar gimana sih sel-sel itu berinteraksi dengan sel yang lain atau berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, itu caranya melalui transport, namanya transport membran. Nah, itu yang akan kita pelajari pada hari ini, gitu ya anak-anak ya. Nah, manfaatnya apa sih kita belajar hari ini? Nah, ini ya. Yang pertama, mengetahui bahwa membran sel berfungsi sebagai penyaring pertama sebelum suatu zat keluar dan masuk ke dalam sel. Kemudian, memanfaatkan proses difusi dan osmosis untuk kebutuhan manusia dalam berbagai bidang seperti makanan, pengobatan, dan sebagainya. Itu manfaat yang bisa kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, melalui tayangan PowerPoint dan video pembelajaran, peserta didik dapat mendeskripsikan konsep transport membran dengan tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis konsep difusi dan osmosis melalui penyelidikan dengan tepat. Dan yang ketiga, peserta mampu mengomunikasikan hasil penyelidikan tentang transport zat melalui membran menggunakan representasi yang sesuai. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Oke.
sekarang Bu Vera ingin bertanya kepada kalian. Nih, kalian pernah nggak makan manisan mangga? Pernah? Rasanya gimana? Asam-asam manis, seger gitu ya. Ya, apalagi siang-siang gini ya. Nah, coba manisan mangga itu kan terbuat dari mangga mentah, ya. Namun ketika sudah menjadi manisan, daging buahnya menjadi lebih lunak. Secara logika kalian sudah main ya, sudah. Oh, itu karena mangga itu direndam dalam larutan gula sehingga air yang ada di dalam mangga itu dia mengalami osmosis. Nanti kalian akan tahu, dia akan keluar airnya ke larutan yang lebih pekat gitu. Ya, nah itu yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang difusi dan osmosis. Dia termasuk dalam transport. Ya, coba sekarang kalian bisa mendapatkan pengetahuan dari video berikut ini ya. Silakan disimak. Membran merupakan perpindahan suatu zat ke dalam sel melalui membran. Seperti yang sudah kita bahas tadi, transport membran dapat berupa transport pasif dan transport aktif. Transport pasif yaitu perpindahan ion atau molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, sehingga dalam perpindahannya molekul tidak membutuhkan energi. Sedangkan transport aktif sebaliknya. Pada transport aktif, perpindahan ion atau molekul terjadi dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, sehingga membutuhkan energi dalam prosesnya. Selanjutnya, kita akan membahas jenis masing-masingnya. Gimana? Teman-teman bisa membedakannya ya? Nah, itu tadi ya video pembelajaran tentang difusi dan osmosis. Bisa menangkap kira-kira? Bisa. Oke. Nah, sekarang setelah kalian tadi sudah mendapatkan ilmu pengetahuan tentang difusi dan osmosis, kemudian kita akan membentuk kelompok. Jadi nanti kalian akan melakukan penyelidikan, membuktikan secara langsung proses difusi dan osmosis ini. Ya, sehingga nanti kalian akan mendapatkan pemahaman yang bermakna bagi kalian. Silakan duduk bersama dengan kelompok kalian. Sudah dengan kelompoknya? Sudah. Oke, bagus sekali. Bu Vera akan membagikan lembar kerja peserta didik. Kelompok 1 ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Oke, untuk kelompok 1, 2, dan 3, kalian nanti akan melakukan penyelidikan difusi. Sedangkan kelompok 4 dan 5, kalian akan melakukan penyelidikan tentang osmosis. Paham ya? Oke. Nah, sebelum kita melakukan penyelidikan ya, sebelum kalian melakukan penyelidikan, di sini kita membuat rumusan masalah terlebih dahulu. Ya, oke. Kita lihat terlebih dahulu. Kemudian buatlah rumusan masalah. Kira-kira apa sih yang ingin kalian teliti, yang ingin kalian selidiki pada hari ini? Perwakilan mungkin dari difusi siapa, dari osmosis siapa yang ingin membuat rumusan masalah? Coba dari difusi dulu. Ya, Rifka. Apakah ada pengaruh suhu air terhadap proses difusi? Bagus, silakan duduk. Ada lagi yang ingin membuat rumusan masalah tentang difusi? Oke, Suci, silakan. Bagaimana pengaruh suhu air terhadap proses difusi? Boleh ya. Sekarang kalian boleh mencatat dulu, mencatat rumusan masalah kalian tadi. Kemudian kalian boleh mencari literasi. Kira-kira hipotesis atau dugaan sementara dari rumusan masalah yang kalian buat itu apa? Kalian boleh memilih rumusan masalah yang ingin kalian pakai ya. Tentunya yang berkaitan dengan alat dan bahan yang sudah kita sediakan di meja kalian masing-masing. Gimana, sudah membuat hipotesisnya? Sudah? Ada yang dari kelompok mana nih? Difusi atau osmosis dulu? Silakan, Anggun. Maka
Oke, bagus sekali ya. Itu hipotesis dari kelompok satu ya, kelompok difusi. Dia menduga bahwa semakin tinggi suhu maka akan mempengaruhi proses difusi. Difusi akan semakin, ya bisa dilengkapi dulu nama anggota kelompoknya, dari kelas apa ya. Kalian saya beri waktu 30 menit untuk melakukan proses penyelidikan ya. Mengumpulkan data. Silakan, bisa langsung kerja. Bisa bagi tugas ya biar cepat selesai ya. Oke. Silakan. Jadi nggak usah, tapi kalau ditenggelamkan nggak apa-apa. Tenggelamkan. Udah. Ya. Diamati perubahan warnanya ya. Awalnya tadi warna apa? Putih. Putih apa bening? Ya, awalnya warnanya bening, terus nanti jadi apa? Bedanya yang A dan B warnanya bagaimana setelah perubahan? Ya. Sudah berapa menit yang ini? Ini 4 menit, jalan 5 menit. Masih lama ya? Oke. Berapa? 100 mili ya? Ya, 100 mili. Hati-hati. Labelnya jangan lupa. Kalau dengar Yang ngaruh harus ini kan termasuk variabel kontrol. Kalian boleh mendokumentasikan praktikum hari ini ya. Bisa foto ataupun video, atau kalian misalkan ingin membuat podcast langsung menjelaskan boleh. Karena nanti kalian akan diminta untuk membuat laporan hasil penyelidikan hari ini ya. Untuk dikumpulkan di minggu depan dengan media yang kalian inginkan, yang kalian sukai gitu ya. Sambil menunggu mungkin bisa mengisi LKPD-nya dulu. Pakai halaman terakhir, di halaman terakhir ngisinya. Nah, di situ ya. Mulai dari rumusan masalah tadi, hipotesis, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan di situ. Ya, bisa dikerjakan. Oke, waktunya sudah habis ya untuk kalian melakukan penyelidikan. Tadi kalian sudah membuat rumusan masalah, sudah membuat hipotesis, kemudian kalian menentukan variabel penelitian ya. Kemudian kalian melakukan penyelidikan ya sesuai dengan langkah-langkah yang kalian tentukan. Kemudian menganalisis, sebelumnya mengumpulkan data dulu, kemudian menganalisis data. Nah, sekarang kalian sudah siap untuk mengkomunikasikan kepada teman-teman ya? Siap ya? Oke, kita mulai dari kelompok yang difusi terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Bella Fernanda dan teman-teman. Siang. Perkenalkan kami dari kelompok difusi 1. Saya Siti Wulandari sebagai moderator dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan duduk. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok 1 tentang difusi ya. Jadi, kalau berdasarkan kelompok 1 tadi, lebih pekat mana warnanya antara yang direndam dengan air panas dengan air dingin? Air panas. Kalau dari kelompok 2 dan 3? Sama ya. Lebih cepat mana sekarang? Air panas. Jadi ada pengaruh ya, ada pengaruh suhu terhadap proses difusi. Bagus sekali ya tadi praktikum yang sudah kalian lakukan, presentasinya juga sudah bagus. Sekarang kita ikuti bersama presentasi dari kelompok yang tadi mengamati atau praktikum tentang osmosis. Silakan kelompok 4 atau 5? 4 siap? Oke, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 osmosis akan mempresentasikan hasil pengamatan kami dan penelitian kami pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitri Azharo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rahman, biasa dipanggil Arjun. Kenapa Anda bisa mengatakan bisa terjadinya proses osmosis pada kentang yang direndam dengan air panas?
sehingga air ketika keluar jadi beratnya berkurang. Jadi terjadinya osmosis pada tanah yang direndam dengan air garam. Bisa diterima? Enggak. Mungkin barangkali ada yang mau bertanya selain Suci. Jika tidak ada yang bertanya, kami akhiri sesi tanya jawab dan presentasikan untuk Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, bagus sekali ya tadi presentasi dari kelompok 4 sudah menjelaskan dengan detail ya alasannya kenapa kok terjadi osmosis, kemudian ada yang bertanya kenapa disebut plasmolisis ya. Tadi semuanya sudah dijelaskan dengan bagus. Coba kita bandingkan hasil pengamatan dengan kelompok 5. Kalau tadi di kelompok 4 ya, kentangnya setelah direndam dengan air garam ya, teksturnya menjadi bagaimana? Menjadi lembek. Kalau yang direndam dengan air biasa? Tetap ya, tidak berubah ya, masih tetap padat atau kaku gitu ya. Oke, kalau dari berat, tadi kan kalau dari kelompok 4 beratnya setelah direndam air garam menjadi berkurang. Kalau kelompok 5? Sama. Kalau yang direndam air biasa bertambah. Oke, berarti sama hasilnya ya. Bagus sekali. Jadi dua-duanya terjadi proses osmosis. Oke. Ada yang bisa menambahkan kesimpulan kita hari ini? Silakan Azza. Proses difusi dipengaruhi oleh suhu, di mana ketika suhunya naik atau panas maka proses difusi akan semakin cepat. Kemudian pada proses osmosis dipengaruhi oleh kadar garam, di mana konsentrasi zat yang lebih tinggi ke zat yang lebih rendah, atau hipertonik ke hipotonik, atau cairan yang lebih pekat ke cairan yang lebih encer. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk Arjun dan Azza. Ya, menarik sekali ya pembelajaran kita hari ini. Kalian bisa membuktikan secara langsung ya proses difusi dan osmosis. Kalian juga sudah bisa memberikan kesimpulan dengan tepat hari ini. Nah, untuk pertemuan berikutnya, kalian tadi kan sudah membuat laporan sementara ya. Kalian juga sudah memfoto-foto, memvideo. Nanti di pertemuan berikutnya kalian mengumpulkan laporan penelitian, laporan penyelidikan kalian hari ini bisa dalam bentuk PowerPoint ataupun artikel ya, ataupun podcast bentuknya boleh, atau video, terserah kalian. Media yang kalian sukai apa, gitu ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, sebelum saya memberikan tes tulis, kita akan membuat ini dulu ya, resume dulu. Kita harus bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa karena sudah diberikan kesehatan sehingga kita bisa belajar hari ini dengan baik. Kemudian kalian juga bisa ketahui mendapatkan ilmu baru tentang difusi dan osmosis hari ini ya. Sekarang silakan ditulis tadi poin-poin apa aja yang kalian pelajari hari ini di buku catatan kalian masing-masing. Silakan. Sudah selesai? Sudah. Oke, bagus. Sekarang kita refleksi bersama-sama ya. Tadi kalian sudah belajar tentang transport ya, transport pada membran. Kalian sudah melakukan penyelidikan, sudah mempresentasikan hasil penyelidikan ya, sudah membuat kesimpulan ya. Bagaimana sih perasaan kalian hari ini ya? Tenang. Coba saya ingin 1 atau 2 orang yang mau memberikan refleksinya hari ini. Silakan ajukan tangan. Ya, Anggun, silakan Gun. Ini saya senang sekali karena bisa belajar tentang proses difusi dan osmosis secara praktik, secara langsung bersama teman-teman di sini. Oke, Anggun merasa senang sekali. Coba yang lain. Ada yang ingin? Ya, silakan Farel. Saya sangat senang Bu karena bisa mempelajari suatu barang baru dan bisa langsung mempraktikkannya di situ. Oke, berarti intinya kalian senang ya dengan pembelajaran hari ini ya. Menarik ya? Bisa memotivasi kalian untuk belajar? Nah, ya, berarti minggu depan harus lebih semangat lagi untuk belajar biologi karena biologi itu
ilmunya menarik ya untuk dipelajari. Nah, sekarang sebelum kita tutup, Bu Vera memberikan tes tertulis dulu untuk kalian ya. Ini nanti dikerjakan, hanya ada 3 soal kok, tenang aja. Ya, silakan. Langsung dikerjakan di lembaran ini ya. Misalnya. Sudah semua ya? Oke. Baik, ayo duduk dulu yang rapi. Ya, sudah ya, kalian sudah mengumpulkan penilaian pengetahuan kita hari ini. Tadi bisa mengerjakan dengan baik? Bisa. Semoga hasilnya juga bagus. Ya, pesan dari Bu Vera, sebelum kalian nanti meninggalkan laboratorium, jangan lupa alat bahannya dibersihkan ya. Sampahnya dimasukkan ke tempat sampah, kemudian alatnya ya dicuci di belakang ya. Oke. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Hadap ke depan dulu semua. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa untuk pelajaran masing-masing. Berdoa mulai. Ya, terima kasih anak-anak. Semangat selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Vera. Waalaikumsalam. Silakan duduk Ilham. Makasih Bu. Gimana nih kabarnya? Apakah sehat hari ini? Alhamdulillah Bu sehat. Alhamdulillah. Ini saya lihat kok wajahnya agak murung ya. Apa ada masalah? Ya Bu, saya ada masalah karena kemarin saya habis bertengkar. Oh, kalau boleh tahu bertengkar dengan siapa ya Ilham? Dengan rasa Bu, kemarin dia habis menggebrak meja saya dan mengolok-olok saya. Oh begitu. Ya pantesan ya kamu marah ya. Semua orang juga pasti tentunya marah juga kalau diperlakukan seperti itu, termasuk juga dengan Bu Vera. Nah, kira-kira kenapa kok rasa sampai menggebrak meja kamu kemarin? Saya kemarin langsung kembali Bu dan tidak ikut teman-teman membersihkan alat lab habis kegiatan. Oh begitu. Kamu melakukan hal itu pasti ada alasannya bukan? Ya Bu, saya kemarin capek sekali selesai kegiatan itu dan rasa langsung memaksa saya, langsung saya marah dan kembali mengejeknya. Untung ya kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk daripada itu. Nah kira-kira nih Ilham, apa yang sudah kamu lakukan kemarin terhadap Rasya sudah sesuai belum dengan kesepakatan kelas kita? Sebenarnya sih tidak. Kira-kira kesepakatan kelas mana yang sudah kamu langgar? Saya tidak bertanggung jawab dan tidak menghargai teman. Betul ya, berarti kamu sudah tahu ya apa yang sudah kamu langgar, apa yang menjadi kesalahan kamu ya. Menurut kamu sikap bertanggung jawab dan saling menghargai antar teman itu penting tidak? Ya Bu, sangat penting sekali. Nah, kalau penting apa yang seharusnya kamu lakukan? Saya kemarin seharusnya selesai kegiatan langsung membantu membersihkan lab dan bisa menerima jika diingatkan oleh teman dan lebih bisa menahan emosi. Betul sekali itu Ilham. Sekarang apa kamu bersedia untuk memperbaiki masalah kamu? Ya Bu, saya siap bersedia. Siap ya. Nah, rencana kamu apa ini untuk memperbaiki masalah tersebut? Yang pertama sih Bu, pertama minta maaf kepada Rasya kemarin sudah bertengkar dan saya itu lebih bertanggung jawab lagi
dan bisa mengontrol emosi lagi. Wah, bagus sekali rencana yang akan kamu lakukan. Semoga kamu bisa ya melaksanakan rencana baik kamu tadi. Ya, Bu. Terima kasih ya Bu sudah membuat saya tersadar akan kesalahan saya. Sekarang saya sudah merasa lega. Alhamdulillah, sudah lega ya. Ya. Senyum dong kalau sudah lega. Jangan murung lagi ya. Iya, sekarang kamu boleh beraktivitas kembali. Terima kasih Bu. Iya, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Vera. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Rasya. Terima kasih Bu. Iya, Rasya. Kemarin Bu Vera dengar kamu habis bertengkar ya sama Ilham ya? Iya Bu, karena saya keserkam sama Ilham. Kenapa kok kesal sama Ilham, Rasya? Karena kemarin setelah praktikum dia nggak mau bantu bersihin alat-alat itu. Sedangkan sudah saya peringatkan dia malah ngolok-ngolok saya. Oh, begitu. Pantesan ya, Rasya marah ya. Bu Vera sendiri kalau berada di posisinya Rasya, mungkin juga akan melakukan hal yang sama. Iya. Lalu, apa yang sudah Rasya lakukan sehingga membuat kalian berdua bisa bertengkar? Kemarin saya datangin Ilham, saya marah-marahin sama saya mati-mati. Itu saya gebrak mejanya. Kamu melakukan hal seperti itu pasti ada alasannya, bukan? Iya Bu, karena Ilham itu kemarin sudah saya peringatin masih nggak mau bantu. Sedangkan saya sama teman-teman saya itu bekerja keras si ini tuh. Oh, gitu ya. Wajar ya kamu marah ya. Bu Vera juga sangat menghargai tindakan kamu yang tidak melakukan hal yang lebih buruk daripada itu. Terima kasih Bu. Nah, sekarang Rasya, menurut kamu apa yang sudah kamu lakukan itu sudah sesuai belum dengan kesepakatan kelas kita? Menurut saya itu tidak sesuai Bang. Kira-kira keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Menghargai dan menghormati sama teman. Menghargai dan menghormati sesama teman. Ya. Menurut kamu itu penting tidak? Penting sekali. Nah, kalau menurut kamu itu penting, seharusnya apa yang kamu lakukan ketika sedang marah? Seharusnya saya bisa lebih bersabar lagi dan bisa mengontrol amarah. Baik. Kira-kira kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Sedia. Ya. Apa yang akan Rasya lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan berusaha lebih mengontrol diri lagi dan minta maaf terhadap Ilham. Dan jika ada kesalahan seperti itu terjadi lagi, saya akan mengingatkannya. Wah, bagus sekali tindakan yang akan kamu lakukan, Rasya. Semoga bisa menjalankan dengan baik ya. Ya, Tetap semangat ya. ya Bu. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.